Kematian Santi yang jasadnya ditemukan di kebun tebu menimbulkan tanda tanya. Polisi gelar penyelidikan untuk mengungkap kematian janda anak beranak satu ini. Akhirnya, polisi menanggap Wantio, mantan suami Santi. Inilah serial tabir. Amarah menggebu di kebun tebu. Pelaku ternyata mantan suami korban. Awalnya kan ada orang yang ngeberkatak ya, ternyata ada mayat perempuan. Korban menderita luka di daerah wajah, dahi sebelah kanan, kena hidung, telinga, dan juga di tangan. Dia sempat foto sama laki-laki lain, Pak. Saya cemburu di situ, Pak. Terus ada niatan saya menghabisin dia, Pak. Dia sangat nurut, baik. Aku juga bersyukur banget punya anak seperti dia. Dia bertanggung jawab. Aku sangat sedih, merasa kehilangan banget. Kematian Santi menimbulkan tanda tanya. Polisi pun menggelar penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian janda anak satu ini. Kemudian kita cek TKP, memang adanya di kebun tebu termasuk Dukuh Gintung, Desa Dukuh Tengah, Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pak, informasi di lapangan bahwa korban mengalami sejumlah luka di bagian mana saja itu, Pak? Iya, di sekitar tubuh ya, tangan termasuk muka. Gitu. Pak, apakah ada dugaan kasus ini sebagai kematian korban itu akibat dugaan pembunuhan, Pak? Aduh, belum bisa diketahui karena kita masih dalam penyelidikan. Termasuk akan dilakukan otopsi kan, Pak? Iya, mau dilakukan otopsi. Jasad Santi yang tewas di ladang tebu Desa Dukung Tengah, Brebes akhirnya diotopsi. Untuk hasil penyelidikan sementara diketahui bahwa korban menderita luka di daerah wajah, utamanya di dahi sebelah kanan, kemudian ada yang kena hidung, telinga, dan juga di tangan. Untuk hasil visum sendiri dan lukanya? Untuk dugaan awal, ya lukanya memang terkena senjata tajam, tapi nanti untuk hasil otopsi kita masih menunggu, Pak. Tim dokter Polda Jawa Tengah menemukan luka benda tajam di bagian tangan dan wajah korban. Polisi menduga korban tewas akibat dibunuh. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan titik terang. Polisi menduga Santi tewas dibunuh orang terdekatnya. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Santi yang tidak lain adalah mantan suami korban sendiri. Pelaku mengaku nekat menghabisi mantan istrinya sendiri karena dimaki kasar. Ya, samanya dendam, Pak. Dendam terus? Dendam saling ejek, Pak. Awalnya, saling ejek, Pak. terus? Dia bilang gila sama saya, Pak. Sering maki-maki? Maksudnya? Ya. Ejek? Bilang nggak mampu, Pak, Kadang nggak mampu, terus? Ya pokoknya gitulah, Pak. Nah, intinya kamu sejak perceraian 2 tahun sering cekcok dulunya, Pak. tidak cocok ya? Cekcok pokoknya. Cekcok, akhirnya kamu dendam? Ya, hah? dendam juga ada. Pelaku juga cemburu yang menuduh korban berhubungan dengan laki-laki lain. Nah, di pom bensin itu mau ngapain awalnya? Ketemuan, Pak, biasa, Pak. Ketemuan ngajak? Ya, biasanya di situ, Pak, ketemuan. Terus diajak kemana?
Ya di tempat itu. Di tempat apa? Di tebuan itu, Pak. Di Tebuan. Korban menolak apa enggak waktu itu? Waktu enggak, Pak, biasa, Pak. Tidak tahu apa-apa. Ya biasa aja. Nah, terus sampai di kebun tebu? Cekcok, Pak. Cekcok. Iya. Kenapa cekcok? Pinjam HP-nya korban berbelit-belit, Pak. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Dia apanya kamu sih? Korban. Mantan istri, Pak. Mantan istri. Iya. Nah, kamu tujuannya untuk apa? Periksa HP? Ya saya kan saling suka, Pak, sebenarnya, Pak. Oh, sebenarnya masih saling suka. Iya, cuman dia kadang ngecek saya, Pak. Menurut Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resandro Hadria Jati, pelaku mengaku telah mempersiapkan senjata kampak untuk melukai korban. Terkait dengan perkembangan perkara tersebut, dari tim Resmob telah menemukan saudara Wantio, yaitu merupakan dulu adalah suami korban sendiri. Saat ini saudara Wantio sendiri masih dalam pemeriksaan kami. Kemudian dari pemeriksaan awal dia mengakui bahwa dia telah melakukan pembacokan dengan menggunakan kampak sebanyak 4 kali. Untuk terkait dengan pembunuhan berencana, kami masih melakukan pemeriksaan bagaimana niat dengan bagaimana awal, karena kita harus memastikan terkait dengan perencanaan yang dilakukan pelaku. Pembunuhan terhadap Santi oleh Watio tidak mengundang kecurigaan pihak keluarga. Karena keduanya kerap bertemu walaupun telah bercerai 2 tahun lalu. Laki-laki lain, Pak. Kamu udah bercerai? Tapi saya masih sayang, Pak, sebenarnya, Pak. Saya mau nyium, dia nggak mau, Pak. Oh, menolak. Menolak, Pak. Lalu saya emosi, saya pukul, Pak.